Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, kelas 5 SDN Kendal Rongkop. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, materi lingkungan dan manfaatnya. Masih bersama Bu Rizka. Lihatlah ini anak-anakku, di sini ada sebuah jembatan yang berada di Pulau Madura. Pulau Madura termasuk dalam provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangunlah sebuah jembatan yang bernama Suramadu, Surabaya, Madura, melintasi Selat Madura dan menghubungkan antara Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang untuk setiap suku bangsa di Indonesia yang saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Nah, ayo mengamati. Silakan anak-anak mengamati gambar ini. Ini adalah pulau-pulau dan juga laut yang ada di Indonesia. Kondisi geografis di Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi besar dalam berbagai bidang. Misalnya bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, dan juga transportasi. Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan variasi potensi yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh sebab itu banyak sekali adat istiadat budayanya, kemudian beragam agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadikan pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Nah, sekarang kita lihat, ayo berlatih. Jenis pekerjaan apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut? Pertama, ya, pelaut. Kalian tahu pelaut? Ya, orang yang suka ke laut untuk mencari ikan. Mata pencaharian pelaut merupakan salah satu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Yang kedua adalah penjual cindera mata. Apakah cindera mata itu? Ya, anak-anak sudah tahu ya, cindera mata itu adalah hasil kenang-kenangan yang biasanya dijual di suatu tempat wisata. Penjual cindera mata adalah salah satu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Selanjutnya adalah penjual ikan. Sudah jelas ya, ada yang mencari ikan di laut, ada juga yang berprofesi sebagai penjual ikan. Kita lihat, ayo menulis di halaman 146. Kita lihat apa saja sih dampaknya, dampak positif dan dampak negatif akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang pertama adalah dampak positifnya, Indonesia memiliki beragam hasil alam, memiliki keberagaman kekayaan budaya, dan juga memiliki beragam sumber daya manusia. Tapi selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Salah satunya apa? Yaitu sumber daya manusia dan hasil alamnya tidak merata, dan pembangunan di beberapa daerah juga tidak merata. Saking banyaknya pulau dan juga beragam hasil alamnya. Nah, ayo membaca. Ada bacaan yang berjudul Kejayaan
bahari masa lalu yang ditulis oleh Dr. Y. Ponganan SSI MSI. Coba kalian baca dulu dalam hati anak-anak bacaan kejayaan bahari masa lalu. Bacaan ini terdapat di halaman 148 sampai dengan 149 buku paket kalian. Baik, sudah selesai anak-anak? Ya, dalam bacaan ini ya, kita bisa menentukan ide pokok setiap paragrafnya. Ketika kalian sudah membaca, kita simak ya ide pokok di paragraf 1. Di sana ada kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Yang paragraf 2, penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Paragraf ketiga, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang besar dan kuat. Paragraf keempat ini. Paragraf kelima ide pokoknya. Paragraf ke-6, paragraf ke-7, paragraf ke-8, paragraf ke-9. Nah, baik. Sekarang ayo berlatih. Ayo berlatih ada di halaman 153. Nah, di sini ada contoh-contoh kegiatan dalam sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan utuh dan setiap sila dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sekarang kalian sebutkan contoh-contoh ya, atau di sini sudah ada contohnya: pemilihan ketua kelas, perayaan hari besar keagamaan, gotong royong, musyawarah mufakat, dan menjenguk orang sakit. Nah, di sini mencerminkan sila keberapa? Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga mencerminkan sila persatuan Indonesia, juga mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk kegiatan yang ini sampai ini mencerminkan sila berapa saja? Kalian kerjakan. Kita lanjutkan pembelajaran keempat. Adakah yang tahu lagu ini? Ya, judulnya Nenek Moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ya, coba nyanyikan ya anak-anak, kemudian kirim ke Bu Rizka. Selanjutnya ayo membaca. Ayo membaca kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Nah, di halaman 158 sampai dengan 159 bacaan ini berada di buku paket kalian ya, simak ya. Kemudian kalian baca. Ya, sudah anak-anak? Baik, kalau sudah sekarang kita lihat ide pokok masing-masing paragraf di Ayo Membaca, bacaan yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Paragraf 1. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Paragraf kedua, pinisi diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Paragraf ketiga, kapal pinisi adalah kapal istimewa. Paragraf keempat, banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Paragraf kelima, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan mataharinya sedang naik.
Paragraf ke-6, walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Paragraf 7, kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2-3 layar utama dan 7 buah layar. Paragraf 8, kalian baca ide pokoknya. Paragraf 9 dan paragraf 10. Kita lanjutkan lagi pengaruh kondisi geografis di Indonesia, mohon maaf ya, sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis merupakan kepulauan yang terdiri dari 13.000. Ya, 13.000 apa? Pulau. Nah, 13.000 ini tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budaya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lainnya. Budaya antar suku bangsa satu dengan lainnya juga berbeda seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah keragaman suku bangsanya. Jelas, suku bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam asalnya, karena nenek moyang kita juga dulunya dari mana-mana. Bisa berasal dari Cina Selatan, kemudian mereka bermigrasi dan bercampur dengan penduduk dari asli Indo-Aryan dan Asia Selatan. Nah, selanjutnya yang nomor 2 adalah keberagaman bahasa. Indonesia merupakan termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Yang ketiga, keberagaman religi. Banyak sekali agama yang berada di Indonesia. Keempat, keberagaman seni dan budaya. Nah, seni dan budaya yang ada di Indonesia banyak sekali, entah itu baik seni sastra, seni tari, seni musik, drama, pertunjukan, seni rupa, maupun seni-seni yang lainnya. Dampaknya yaitu karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian tontonan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi rakyat Indonesia. Kemudian dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang keempat, timbulnya aneka ragam kebudayaan dan adat istiadat akibat pengaruh dari luar. Nah, ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut. Ya, di sini kalian lihat keroncongku, kemudian ada gambar ini, selanjutnya ini, dan ini. Nah, kita cek, kita beri centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Mana saja? Nah, budaya asli Indonesia adalah gambar 1, keroncong ini asli Indonesia. Kemudian gambar 2, reog, dan yang ketiga adalah tari kecak. Sedangkan ini silang. Karena apa? Karena barongsai berasal dari luar negeri. Ayo mengamati di halaman 164. Dibaca ya anak-anak. Di sini adalah cerita atau tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan menggunakan lautnya untuk transportasi. Ayo berlatih. Peta di atas adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan bandara atau lapangan udara yang ada di tiap provinsi di Indonesia. Ingat, ada 34 provinsi di Indonesia, maka kita sebutkan satu persatu. Nah, daftar nama bandara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Silakan dibaca anak-anak, ada 1 sampai dengan 34 provinsi di Indonesia yang masing-masing memiliki bandara. Selanjutnya kita ke peta jalur pelayaran. Di sana ada sebuah peta di halaman 167 anak-anak. Kalian sebutkan nama provinsi dan nama pelabuhannya 1 sampai 34. Halaman 167 buku paket dikerjakan dan dikirimkan
Japri Bu Rizka. Ayo mengamati, amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai Pancasila. Kita lihat ketika kita berada di sekolah, kegiatan yang kita musyawarahkan atau bisa kita laksanakan dengan cara bermusyawarah misalnya 1. Pemilihan ketua kelas, 2. Musyawarah penyusunan tata tertib sekolah, 3. Rapat anggota tahunan koperasi sekolah. Ketika kita di rumah, kita bisa melaksanakan kegiatan pengambilan keputusan bersama, misalnya menyelesaikan permasalahan keluarga, kemudian menentukan kebutuhan apa saja yang harus dibeli. Selanjutnya, kita bisa musyawarah dalam memilih sekolah untuk anak, musyawarah karena mudik lebaran. Ya, di masyarakat kita bisa memilih ketua RT RW, penentuan jadwal ronda, pelaksanaan kerja bakti, kemudian musyawarah rencana pembangunan masjid. Untuk bangsa dan negara, kita bisa mengambil keputusan bersama, misalnya dalam menentukan lomba HUT RI, kemudian musyawarah pemilihan anggota DPR MPR, dan sidang para anggota DPR MPR. Baik anak-anak, ini tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, pembelajaran 3 dan 4. Silahkan dipelajari, kemudian kerjakan tugasnya, kirim ke Bu Rizka. Bu Rizka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.